Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil azim wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal usini wa iyyakum bitaqwallah fi kulli waqtin wa hin la'allakum minal faizin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, sedang salat Isya berjamaah dan tarawih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang malam 1000 bulan ataupun Lailatul Qadar yang kita sudah memahami, sudah memaklumi semuanya, bahwasannya malam itu adalah sebuah malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, agar senantiasa hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar ikhlas, benar-benar beriman, imanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menghidupkan malam demi malam di bulan Ramadan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar tersebut ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ibnu Abbas mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yaqulu fi hadis qudsi, bahwasannya beliau bersabda dalam hadis qudsi, an Rabbul Izzati, dari Rabbul Izzati, indama yas'alul malaikat Sayyidina Jibril fi lailatul qadar, tatkala para malaikat, ya termasuk Sayyidina Jibril, di malam Lailatul Qadar bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, madza fa'alallahu bi hawaijil muslimin, kata para malaikat, apakah gerangan yang dilakukan ataupun yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang muslim? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam hadis qudsinya, innallaha ta'ala tadara ilaihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh hambanya pada malam itu. Wa amma anhum wa ghafara lahum illa arba', wa'afa anhum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaafan ataupun ampunan, wa ghafara lahum, dan memberikan pintu taubat ataupun kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang senantiasa menyemarakan ataupun menghidupkan malam demi malam di bulan Ramadan, illa arba'atun, terkecuali 4 golongan. Yang pertama, lalu kemudian sebelum itu ditanya pula, man ha'ula'i arba', siapakah 4 golongan tersebut? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah mudamminu khamr, orang yang senantiasa mendawamkan ataupun terbiasa dengan minum khamr ataupun perkara yang diharamkan, perkara yang memabukkan yang lainnya. Itu yang pertama. Artinya
Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan terhadap seluruh hambanya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, terkecuali orang yang senantiasa mendawamkan minuman khamr ataupun minuman yang memabukkan. Lalu kemudian wa'aqun liwalidayhi, dan orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dikarenakan kedua orang tua itu adalah tanggung jawab seorang anaknya, baik jasmani ataupun rohani, baik harta ataupun non hartanya. Bahkan seorang ayah boleh mengambil bagian dari harta anaknya yang anaknya tersebut bekerja sendiri. Ketika seorang anak melalaikan kewajiban nafkah terhadap kedua orang tuanya, maka itu termasuk aqul walidain, termasuk bagian dari anak yang durhaka. Dan yang ketiga, waqati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahmi. Orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memutuskan tali silaturahmi, baik dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga ataupun dengan sahabat. Siapapun di antara mereka yang tidak mau meminta maaf ataupun tidak mau memaafkan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan di bulan Ramadan ini. Seperti halnya dikisahkan bahwa sesungguhnya di dalam kitab An-Nawadir, suatu ketika Fir'aun bertemu dengan iblis. Mereka bercakap. Iblis bertanya kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, apakah engkau tahu siapakah aku?" Kata iblis. Lalu Fir'aun menjawab, "Tentu saja, engkau adalah iblis. Apakah kamu tahu bahwa sesungguhnya aku ini lebih tua durhakanya daripada kamu?" Kata Fir'aun, kata iblis itu terhadap Fir'aun. "Akan tetapi aku sebagai iblis tidak berani mengaku sebagai Tuhan." Lalu Fir'aun menjawab, "Betul, wahai iblis. Bahkan aku sendiri akan bertobat terhadap Allah." Nah, dikala itu Fir'aun akan bertobat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala kesalahannya. Akan tetapi lalu kemudian iblis pun menghasutnya kembali. "Oh, Fir'aun, jangan dulu kau bertobat. Andaikan engkau bertobat, maka tahtamu yang dimiliki ini akan jatuh. Maka kepemimpinanmu akan rusak, kekuasaanmu pun akan hancur," kata-kata iblis. Lalu kemudian Fir'aun mengurungkan kembali untuk bertobat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fir'aun pun bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, tahukah kamu bahwasanya siapakah yang lebih jelek daripada kita?" Artinya yang lebih jelek daripada Fir'aun dan iblis tersebut. Maka iblis menjawab terhadap Fir'aun. Iblis menjawab, "Sesungguhnya orang yang lebih jelek daripada kita," kata iblis, "yaitu orang yang tidak mau meminta maaf terhadap saudaranya dan tidak mau memberikan maaf terhadap saudaranya." Itu adalah sejelek-jeleknya manusia dibandingkan dengan iblis dan Fir'aun. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah yang keempat adalah wa musyahinun, artinya adalah orang yang suka membuat kerusuhan ataupun permusuhan, bimakna alladzi la yakallamu aqu salasati ayyam, bimakna adalah seseorang yang tidak pernah mengajak bicara, yang tidak pernah menyapa saudaranya selama 3 hari. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.